Baik, mungkin saya sedikit menambahkan aja ya, maksudnya dari penjelasan Mbak Endi tadi mungkin ada beberapa poin yang sudah cukup jelas dijelaskan lewat materinya Mbak Endri. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana kita membaca report dari oil analysis yang kita dapat. Jadi nanti kita akan membahas tentang format oil analysis report, kemudian nanti kaitannya dengan viskositas, TAN, TBN, FTIR, metal content, kontaminan, termasuk soal cleanliness. Jadi ini format oil analysis report yang biasa kita submit ke customer ya. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di atas ini ada data-data tentang customer, termasuk juga ini ada data tentang unit misalnya unit model, unit number, termasuk komponen. Nah sebenarnya data-data ini juga cukup penting ya, cukup penting juga buat kita menginterpretasikan hasil pengujian pelumas. Jadi misalnya dari mulai unitnya, komponennya apa, misalnya ini contohnya adalah untuk auxiliary engine, kemudian termasuk juga jenis pelumasnya. Jadi jenis pelumasnya ini nanti kita input di sistem kami, nanti dia menggunakan matriks yang mana, di mana nanti biasanya kami sudah ada database pelumasnya, sehingga kita akan dengan mudah plotting data-data seperti misalnya limit untuk viskositas, TBN, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, di bagian ini kita bisa lihat detail dari sampel. Jadi mulai dari lab number, kemudian di sampling date-nya kapan, tanggalnya, receipt date-nya kapan, report. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah hours matter. Jadi jumlah pemakaian jam pada oil, termasuk juga jumlah pemakaian pada unit. Dan di sini nanti juga ada parameter oil change. Artinya kita juga bisa ketahui apakah nanti oli ini setelah digunakan setelah berapa ratus jam atau berapa ribu jam, apakah oli sudah diganti atau belum. Jadi ini data ini termasuk yang penting juga buat kami ya. Jadi pada saat kami dari bagian teknikal melakukan interpretasi dari hasil pengujian, misalnya di sini dicantumkan oil change-nya no, artinya pada saat sampel dikirim belum dilakukan pengajian pelumas, sehingga apabila dari kami menemukan misalnya dari hasil pengujian olinya cukup banyak anomalinya misalnya, dan kita bisa mempertimbangkan, kita bisa rekomendasikan untuk diganti pelumasnya itu. Termasuk juga hours on oil, jadi jumlah pemakaian jam dari si pelumasnya. Itu juga cukup penting dalam kita melakukan interpretasi data. Kemudian di sisi sebelah kanan itu kita lihat overall analysis. Jadi overall analysis dari sampling pelumas ini itu nanti dia hasilnya seperti apa. Kemudian di bagian berikutnya kita lihat bagian untuk physical test, di mana nanti parameter yang bisa kita lihat adalah di viskositas, tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Endri, termasuk juga kalau di engine biasanya kita memantau jumlah TBN. Kemudian di bawahnya yang berikutnya adalah kontaminan data. Ini kita bisa lihat kadar kontaminasi di natrium, silikon, termasuk fuel, water, atau glikol. Di bawahnya lagi kita bisa lihat hasil untuk wear metal, jadi keausan logam, partikel-partikel keausan logam yang ada di hasil sampling yang kita uji. Dan yang di bawahnya lagi ada untuk FTIR data, kita bisa ketahui tadi untuk parameter resut, oksidasi, nitrasi, atau sulfasi.
Nah, mungkin apa namanya, cara kita membaca, sebentar nah saya skip dulu ke sini. Jadi untuk coding evaluasi itu ada 4 parameter, ada 4 kategori yang kita berikan dari Petrolab untuk menyimpulkan kondisi setiap parameter uji, yaitu yang pertama adalah normal, kemudian B itu untuk attention, C statusnya urgent, dan D untuk yang severe, artinya yang paling parah. Termasuk juga nanti biasanya sih ada juga beberapa customer yang kita kita inputnya itu ada dengan kode warna. Jadi biasanya kalau hitam itu normal, kuning untuk coding B attention, merah untuk C urgent, dan D severe. Nah, saya balik lagi ke format ini, misalnya dari hasil pengujian kita dapatkan bahwa untuk sampel pelumas ini dia memiliki viskositas 13,4 cm3. Jadi dari limit yang sudah kita plotting di sini, bahwa untuk si pelumas itu harus berada di range ini ya. Misalnya gini, jadi untuk batasan tension dia memiliki minimal viskositas di 10,67 dan maksimal di 13,4. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau misalnya ini mungkin pembulatan ya. Jadi sepertinya dia angkanya sedikit di atas 13,04. Artinya begitu dia viskositas di atas 13,4, tapi dia masih di bawah 14,22, nah dia statusnya masih attention. Nah biasanya kalau untuk di sini kita bisa katakan bahwa viskositas pelumas itu dia di atas normal. Nah kalau misalnya misalnya saja dari hasil pengujian menunjukkan angka di 15 misalnya. Nah 15 artinya dia di atas 13,04 dan di atas juga dari 14,22, berarti dia masuk kategorinya urgent. Atau misalnya dia menunjukkan angka 10 misalnya. Di sini kita lihat batasan attention minimal 10,67 sampai 9,48, berarti kalau dia 10 itu dia kategorinya di bawah normal. Nah, jadi dari format yang di atas ini saya potong sedikit ya. Di bawahnya kita bisa lihat grafiknya. Jadi ada trending beberapa parameter yang kita jadikan trending, misalnya untuk keausahan logamnya trendingnya seperti apa, dari soot atau water, kemudian viskositas, dan TAN dan TBN. Nah kebetulan karena contoh format ini hanya ada satu sampel, jadi data yang diplot itu hanya satu. Nah balik ke format sebelumnya, jadi historical data itu kita plot dalam bentuk kolom-kolom seperti ini ya. Jadi ada sekitar maksimal ada 5 kolom. Jadi semakin ke kanan itu adalah hasil pengujian sampel yang paling terbaru. Jadi nanti misalnya di sini sampel kita uji pada bulan April. Nah berikutnya misalnya dari Bapak sekalian kirim sampelnya di bulan berikutnya di bulan Mei atau bulan Juni. Nah itu kita bisa lihat historikalnya seperti apa. Nah historikal ini juga termasuk yang cukup penting juga untuk kita melihat trending daripada beberapa hasil parameter pengujian ini. Contohnya misalnya di sini si viskositas tadi, kalau misalnya dia di bulan April dia sudah menunjukkan kadar di di bawah normal, kemudian hasil tes berikutnya dia masih menunjukkan trending menurun, maka perlu kita investigasi juga apa penyebab dia drop si pelumas tadi. Nah, kemudian di bagian paling bawah dari report itu nanti kita bisa lihat source of abnormality. Jadi ini
hasil analisa kami terhadap beberapa hasil pengujian si sampel. Jadi misalnya tadi kita lihat di contoh ini dia viskositasnya dia di atas normal misalnya. Di sini ada indikasi ya kemungkinan karena adanya kontaminasi air yang tinggi. Nah ini karena di sini kita bisa lihat di water by distillation-nya dia menunjukkan kategori C. Kemudian selain itu dia ada remarknya lagi ausan logam Ni-nya itu tinggi. Jadi kemungkinan ini berasal dari keausan komponen bearing atau bushing. Kemudian sulfasi di atas normal. Nah dari beberapa abnormality ini dari kami memberikan rekomendasi. Jadi ini action to be taken. Jadi misalnya karena kita sudah note di sini bahwa ada kecenderungan si pelumasnya naik ya, walaupun dia masih masih dalam skala attention, jadi belum urgent. Tapi karena ada juga kontaminasi air yang tinggi, sehingga kita kita berikan rekomendasi yaitu untuk coba pastikan tidak ada kebocoran di engine oil filler cap dan engine breather yang memungkinkan air bisa masuk. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat adanya kontaminasi air yang tinggi. Jadi kontaminasi air itu bisa penyebabnya ada dua ya, bisa berasal dari pendingin atau dari kontaminasi luar gitu. Nah kalau dari sistem pendinginan mungkin kalau dari data hasil pengujiannya ada kadar kontaminan yang di atas normal atau tinggi juga, berarti itu bisa diindikasikan ada anomali di cooling sistemnya. Tapi kalau di air bisa juga dari sumber-sumber yang lainnya. Makanya di sini kita coba kasih rekomendasi untuk memeriksa bagian-bagian komponen engine yang memungkinkan air bisa masuk. Kemudian karena sulfasi di atas normal juga viskositasnya juga di atas normal, kita kasih rekomendasi untuk cek temperatur operasi untuk menghindari adanya overheat. Nah, yang berikutnya biasanya kalau ada keausan logam, misalnya di sini ada Ni atau misalnya Fe, Cu, krom, Tb dan lain sebagainya, kita sarankan untuk coba cek apakah di engine ada abnormal noise atau vibrasi, gitu. Termasuk cek level pelumasnya. Nah, kadang juga kita kasih advice juga kalau misalnya si keausannya itu cukup signifikan supaya memeriksa si filter pelumas karena biasanya kalau stage-nya sudah cukup signifikan si keausan logam itu dia akan terbawa oleh si pelumas masuk ke si filter. Jadi kalau kita lihat di filter, jadi kita cutting si oil filternya kalau memang ada di situ ada partikel-partikel kecil ausan logam itu berarti terindikasi ada komponen-komponen yang mengalami keausan. Seperti itu. Nah, ini tadi kode evaluasinya. Nah, ini saya hanya menambahkan beberapa saja ya dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Endri tadi. Jadi untuk viskositas itu jadi ukuran kemudahan suatu fluida untuk menahan tegangan geser. Jadi bisa kita lihat ya kalau semakin dia viskositasnya semakin kental, dia semakin istilahnya susah untuk bergesernya. Nah ini beberapa mengulang sedikit efek viskositas pada pelumas. Jadi kalau misalnya tadi misalnya viskositasnya terlalu kental atau terlalu tinggi itu bisa meningkatkan panas, oksidasi, termasuk membentuk varnish dan sludge. Dan tentu saja kalau viskositas itu terlalu kental, dia kemampuan si pelumas untuk mengalir ke bearing menjadi berkurang. Dan tentu saja karena dia terlalu kental, itu akan meningkatkan konsumsi energi dari si engine.
termasuk mesin susah dihidupkan. Jadi ini efek viskositas kalau dia terlalu tinggi ya. Kalau terlalu rendah atau terlalu encer itu juga tidak baik juga, karena pada saat si viskositas itu terlalu encer atau terlalu rendah, itu terjadi penipisan lapisan film pelumas, sehingga yang terjadi justru dapat mengakibatkan gesekan atau keausan. Termasuk juga bisa meningkatkan panas dan oksidasi, kemudian juga sensitif terhadap adanya kontaminasi partikel padat, dan lapisan film pelumas mudah rusak saat suhu operasi tinggi atau beban berlebih. Nah, ini mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Endri terkait dengan si pelumasnya sendiri. Kalau dia sudah terdegradasi, dia bisa menyebabkan viskositasnya turun atau juga meningkat, ada polimerisasi, oksidasi. Nah, kalau kontaminasi, biasanya misalnya ada kontaminasi fuel, jadi fuel dilution masuk ke dalam pelumas, itu bisa menurunkan viscosity, air pendingin, solvent, atau salah top up ya dengan SI yang lebih encer. Sebaliknya dengan air, viskositas juga dapat meningkat, termasuk kalau ada soot tadi. Jadi soot ini nanti ada di next slide-nya. Nah, ini contoh pembacaan si viskositasnya. Jadi ini saya ulang sedikit ya. Tadi misalnya batasannya attention sama urgent di 12,5 sama 11,25. Karena pembacanya dia 12,24, dia di luar batasan normal sehingga dikategorikan attention. Tapi kalau misalnya dia ini 7,3 di luar batasan normal dan attention, artinya dia di urgent. Artinya dia di bawah 9,3 dan di bawah 8,3, berarti dia di bawah jauh di bawah urgent ya, di bawah urgent, sehingga dia dikategorikan statusnya urgent. Kemudian selain viskositas tadi tentang TBN juga yang kita pantau di hasil pelumas. Jadi sama ya seperti viskositas, artinya viskositas pelumas terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu encer juga tidak baik. Demikian halnya dengan TBN. Kalau kelebihan TBN itu justru akan menyebabkan filter oli tersumbat karena banyaknya sludge dari TBN yang tidak terpakai. Dan ini mesin juga bisa menjadi aus karena berlebih. Tapi kekurangan TBN pun juga bisa menyebabkan impact juga pada mesin karena terjadinya karat, karena pelumas tidak mampu menetralisir asid hasil pembakaran. Ya, siang Pak Ruli. Ya. Ada yang saya tanyakan Pak terkait TBN pelumas. Biasanya di hasil lab tersebut di kolom action be taken tertulis kami merekomendasikan untuk melakukan sweetening atau melakukan pergantian pelumas bagian sebesar berapa persen. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menghitung berapa persentase untuk melakukan sweetening tersebut, Pak? Oke, Pak. Mungkin bisa diestimasi dari kapasitas olinya Pak ya. Jadi kan kita biasanya kasih advice 20-30% kan ya, itu untuk untuk sweetening kan. Jadi iya, mungkin Bapak bisa lakukan estimasi dari si kapasitas olinya berapa, nanti Bapak top up dari sekian persennya itu. Estimasi sih Pak jadinya dari kapasitas olinya. Ya, oke, siap Pak Ruli, makasih. Ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Jadi ini ilustrasinya cukup menarik ya. Jadi biasanya kita ada TBN, ada TAN. TBN itu yang kita antisipasi adalah penurunannya. Jadi TBN ini kan dia sebagai istilahnya guardiannya ya. Jadi dia menjaga terhadap supaya mencegah keasaman.
Jadi kita memantau, istilahnya analoginya kita memantau jumlah pasukan yang tersedia untuk mengatasi si pengganggunya. Nah, yang berikutnya adalah si TAN yang kita antisipasi apabila si TAN-nya mengalami kenaikan, yang kita pantau berbalik ini dari jumlah TAN-nya. Jadi kita memantau si jumlah yang bisa menyebabkan impact atau mengganggu performasi mesin. Berikutnya tadi cukup banyak dijelaskan oleh Mbak Endri untuk yang parameter dengan metode FTIR, kita bisa mengukur kandungan air, glikol, termasuk sud, kemudian kontaminasi fuel juga, oksidasi, nitrasi, dan sulfasi juga. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Endri bagaimana metode pengukuran dengan FTIR. Nah, berikutnya untuk analisa keausan logam. Jadi pemeriksaan metal konten atau keausan logam ini biasa dilakukan. Jadi kita melihat kecenderungannya ya terjadi keausan pada komponen-komponen tertentu. Nah, biasanya evaluasi itu jadi ada dua metode. Yang pertama yang wear limit, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Endri. Jadi kita memantau jumlah si keausan logam tersebut terhadap suatu limit tertentu. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah limit, artinya istilahnya si pelumasnya masih aman. Tapi ada juga metode yang menggunakan trending data. Jadi dilihat pada saat pengujian yang pertama nanti jumlah si wear konten metal kontennya berapa, kemudian pengujian yang kedua berapa, dilihat trending kenaikannya. Jadi ada batasan tertentu, misalnya naiknya lebih dari 30% dalam tiga kali sampling. Nah itu berarti dia dikategorikan mengalami keausan juga. Cuma biasanya yang kita gunakan adalah si wear limit, jadi angka nominal batasan maksimum metal content dari masing-masing tipe mesin. Tapi juga terkadang kami juga dalam menginterpretasi data dari hasil pengujian, apalagi tadi seperti Bapak lihat ya, jadi kalau misalnya si pengujian semakin banyak samplingnya, kita memiliki cukup data yang komprehensif, kita juga bisa pantau si trendingnya juga. Jadi walaupun misalnya dia masih di bawah limit atau misalnya di bawah sedikit lah mendekati, tapi trendingnya dia cukup signifikan seperti yang saya katakan tadi, misalnya ternyata dari 3 kali hasil pengujian si trendingnya cukup naik. Nah itu kita biasanya kita kasih note juga supaya untuk memperhatikan laju kenaikan si wear metal tersebut. Nah terkait dengan si engine sendiri, tadi dengan kita mengetahui si wear metal tadi, kita bisa istilahnya kita prediksi ya. Jadi kira-kira ini si wear metal ini asalnya dari mana? Nah ini contohnya untuk engine Detroit diesel Allison tipe 353. Jadi misalnya untuk cylinder liner itu biasanya susunan komponen logamnya itu terdiri dari Fe dan Si. Kemudian untuk cam follower roller terdiri dari Fe dan chrome. Atau misalnya di camshaft bearing itu biasanya dari Cu, Pb, Sn, dan Zn. Kalau camshaft biasanya dia dari Fe. Nah jadi ini cukup membantu kita ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan si wear metalnya tadi ada beberapa komponen, nanti kita bisa perkirakan ya. Jadi kira-kira ini si keausan logamnya itu berasal dari mana. Jadi biasanya ini akan membantu kita apabila si wear metalnya sudah menunjukkan level yang cukup parah. Jadi selain kita tadi rekomendasinya kita supaya cek, jadi pada saat keausan logam itu
cukup signifikan, itu tentu kan ada gesekan yang terjadi. Itu pasti akan mengakibatkan tadi bisa terjadi noise atau vibrasi ya, getaran pada mesin. Nah, selain itu kalau kita sudah bisa plotting kira-kira ini asalnya dari mana, kita bisa lakukan inspeksi pada komponen-komponen yang terindikasi mengalami keausan. Jadi biasanya kalau misalnya dari engine Bapak memang sudah ada jadwal untuk misalnya minor overhaul gitu. Nah, nanti Bapak bisa sekalian cek dari komponen-komponen yang terindikasi mengalami keausan tersebut. Nah, ini tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Mbak Hendri ya. Jadi untuk limit limit wear metal content ini keausan logam, biasanya kita kita gunakan limit yang jadi lebih bagus memang kalau kita dapat data dari si OEM-nya atau si manufakturnya. Jadi contohnya ini kebetulan karena kami juga cukup banyak klien dari alat berat. Kalau dari Komatsu itu dia sudah ada database-nya sendiri. Jadi untuk tipe engine ini serial number berapa, nanti dia ada batasan-batasan limitnya. Seperti itu. Nah, ini ada tabel contoh-contoh tadi summary dari gambar yang komponen engine tadi. Jadi misalnya untuk elemen besi atau iron atau Fa, biasanya dia berasal dari silinder, blok, gear. Jadi ini kalau kita konteksnya kita bicara engine ya, kemungkinan itu berasal dari silinder, blok, gear, crankshaft, pin, ring, kemudian camshaft, termasuk valve train-nya, oil pump, dan silinder linernya. Seperti itu. Nah, demikian halnya kalau kita bicara komponen-komponen yang lainnya ya, seperti misalnya di sini contohnya untuk timbal lead atau PB, biasanya dia berasal dari bearing. Tapi bearing pun juga biasanya tersusun dari copper juga atau CU. Di sini ada bearing, cam bushing, seperti itu. Nah, demikian halnya nanti kalau kita bertemu dengan unit-unit yang lainnya seperti transmisi, diferensial, atau konverter. Jadi ini tabel-tabelnya. Nah, ini contoh misalnya kalau kita bicara di engine bagian top end. Jadi kalau misalnya ada penyusunnya tadi dari iron, kemudian secondary element. Jadi ada ini di sini ada tabel untuk elemen primernya. Jadi misalnya besi, kemudian dia ada juga elemen-elemen wear-nya dari krom dan aluminium. Kemungkinan dia terjadi potensial keausan itu di liner, ring, atau piston. Nah, ini beberapa penyebab timbulnya si keausan tadi, misalnya abnormal operating temperatur, kemudian termasuk juga kalau si pelumasnya juga mengalami degradasi, juga bisa menyebabkan keausan, atau adanya kontaminasi fuel atau coolant, atau ada rust juga yang terjadi. Nah, ini biasanya kalau silikon tadi, kontaminasi silikon, itu bisa berasal dari dari sistem air intake-nya ya, air induction system, karena ada kotor. Jadi kalau kontaminasi silikon mungkin Bapak bisa cek ke air intake filter sistemnya gitu. Baik, kemudian meneruskan dari wear metal kita ke analisa kontaminan. Jadi kontaminasi ini penyebab terutama terjadinya kerusakan pelumas dan keausan mesin. Jadi
memang ada beberapa hal yang harus kita monitor ya, dari mulai air, selat, panas, aerasi, dan partikel-partikel. Ini semua bisa menyebabkan efek terhadap pelumas yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap si performa engine. Ya ini mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Indri juga, misalnya untuk kontaminasi partikel. Jadi kalau partikel abrasi itu tentu saja akan meningkatkan pembentukan keausan wear yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanikal. Jadi kerusakan pada komponen-komponen mekanikal. Nah, kerusakan ini juga nanti tentu bisa dipengaruhi oleh ukuran dari si partikel, bentuknya seperti apa, hardness-nya, dan susunan kimia dari si partikel. Yang penting adalah yang perlu kita antisipasi apabila terjadi kontaminasi partikel, kita tahu dari mana nih kira-kira sumber penyebabnya. Jadi yang pertama, kontaminasi saat pengisian pelumas. Jadi mungkin penggunaan wadah, selang, atau corong yang kurang bersih saat mengisikan pelumas ke dalam karter. Jadi ini hal yang cukup penting juga ya pada saat kita melakukan top up pelumas. Jadi memang tingkat kebersihan itu perlu untuk betul-betul dijaga gitu. Jadi supaya untuk mengantisipasi tidak ada masuknya partikel. Kemudian dari filtrasi, artinya dari tadi misalnya air intake filter atau filter udara, atau oli yang sudah penuh kotoran rusak, justru akan dapat melepaskan kembali partikel kotorannya. Nah, termasuk juga kalau kita bicara air intake filter ya, pada saat misalnya ada indikasi kontaminasi SI misalnya, diusahakan kita juga, jadi kita jadi aware gitu, kita bisa cek apakah sistem air intake filter kita sudah cukup baik apa enggak, misalnya dari tutupnya. Kalau dia tidak rapat atau ada bocor dari selang-selang sistem filter udaranya, itu juga akan menyebabkan masuknya debu ke dalam sistem pembakaran. Nah, biasanya itu nanti kaitannya kalau misalnya tadi kontaminasi SI yang terkombinasi dengan aluminium, jadi SI dan aluminium, itu biasanya kita note bahwa ada indikasi berasal dari debu, sehingga nanti rekomendasi kita coba cek air intake filternya supaya mencegah masuknya debu. Termasuk kalau misalnya, jadi Bapak bisa sekalian ini ya, lihat kualitas si filternya. Kalau memang sudah saatnya diganti, mungkin harus diganti gitu. Masih tentang kontaminasi partikel, jadi ada dua impaknya ya. Pertama pada pelumas, kemudian pengaruh pada mesin. Jadi kalau tadi misalnya partikel debu atau silika itu meningkatkan proses abrasi pada komponen mesin sehingga meningkatkan keausan mesin. Tentu saja kalau partikel abrasif ini, kalau misalnya pembentukan keausannya itu semakin meningkat, ya semakin cepat rusak si komponen engine. Kemudian yang perlu diantisipasi juga, misalnya ada beberapa partikel logam seperti tembaga, Cu, atau iron, Fe, dan timbal, itu katalis yang justru dia dapat mempercepat proses oksidasi pelumas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau si oksidasi ini juga meningkat, bertambah, itu juga tidak baik untuk si pelumas. Kemudian partikel-partikel akan menurunkan polaritas aditif. Jadi anti-wear, extreme pressure, rust inhibitor, dan dispersan. Ini komponen aditif dan membentuk suspensi yang stabil dengan partikel. Jadi akan menurunkan kemampuan si aditif yang ada di pelumas, dan tentu saja nanti viskositasnya jadi naik. Nah, pengaruh pada mesin juga tadi kalau ada partikel, jadi karena komponen-komponen
mesin itu kan dia dilapisi pelumas, misalnya pada saat dia kondisi sliding, partikel yang berukuran lebih kecil dari pelumas, dia akan menimbulkan jadi goresan gitu. Jadi intinya dia akan merusak si komponen engine juga. Atau misalnya pada saat kondisi rolling kontak, di mana partikel berada di antara dua komponen yang bergerak, dapat menyebabkan surface fatigue, pitting, atau spalling. Dan juga partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan abrasive wear. Berikutnya kontaminasi yang juga tak kalah penting yang harus kita perhatikan, yaitu kontaminasi bahan bakar atau fuel. Ini terjadi pada aplikasi pelumas. Biasanya bisa terjadi karena pemakaian pelumas yang terlalu lama. Nah, jadi kita bisa lihat ini juga, Pak. Kalau misalnya tadi balik ke format report tadi, kita memang memerlukan beberapa data seperti misalnya hours dari si oil, jam pemakaian pelumas itu. Jadi kita bisa tahu apakah memang si pelumas ini sudah terlalu lama nih masa pakainya. Karena salah satunya bisa menyebabkan adanya kontaminasi fuel. Atau terkait dengan kinerja si engine. Jadi kalau misalnya si engine, dia ada mekanisme engine blow by, itu biasanya dia akan mengakibatkan kontaminasi fuel, termasuk juga kalau ada soot atau jelaga, ini indikasi dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Sumber penyebab dari fuel itu bisa karena proses idling yang berlebihan, atau kalau misalnya kita temukan kontaminasi fuel yang cukup signifikan di pelumas, bisa jadi ada indikasi kerusakan pada injektor fuel kita, jadi di sistem fuel injection-nya. Atau juga ada rasio pembakaran antara air dan bahan bakar yang tidak sempurna. Nah, fuel biasanya masuk ke dalam karter pelumas melalui blow-by bersama dengan gas hasil pembakaran. Atau juga karena ada kebocoran di ring piston di sini. Gitu. Nah, seperti tadi, kontaminasi pasti efeknya ada dua. Jadi pengaruh pada pelumasnya, pengaruh pada mesinnya. Pengaruh pada pelumas, kalau kontaminasi fuel itu juga mengakibatkan premature oxidation ya. Jadi dia mudah teroksidasi, menghasilkan senyawa reaktif, dan tentu saja mengakibatkan degradasi pelumas. Efek lainnya adalah viskositas jadi drop, jadi encer, jadi turun. Kemudian tentu saja dropnya viskositas ini dapat menyebabkan penipisan lapisan pelumas, termasuk pengenceran aditif yang menurunkan kemampuan aditif. Efeknya tentu saja karena tadi oksidasi, misal salah satunya oksidasi naik karena kontaminasi fuel, kemudian viskositasnya drop, sehingga nanti bisa mengakibatkan peningkatan keausan atau wear, termasuk juga bisa meningkatkan korosi pada permukaan logam, jadi pada komponen-komponen mekanikal karena adanya peningkatan asam sulfur dan asam-asam organik. Dan ya cukup fatal juga yang perlu diperhatikan, kandungan fuel yang sangat tinggi berpotensi adanya risiko ledakan. Jadi karena si fuel sendiri punya titik pembakarannya. Yang berikutnya tadi selain fuel, yang kita perlu perhatikan juga kontaminasi soot atau jelaga. Jadi soot ini adalah produk hasil pembakaran dan sebenarnya dia tidak terkait dengan kualitas pelumasnya. Jadi ini pure berasal dari si proses pembakaran yang ada di engine. Jadi seperti tadi yang disebutkan di depan, kalau pemakaian pelumasnya terlalu lama atau proses pembakarannya tidak sempurna, dia akan menyebabkan akumulasi soot. Nah, beberapa penyebabnya
itu bisa terjadi karena adanya blow by. Jadi ini pure terkait dengan indikasi dari pembakaran yang tidak sempurna di engine ya. Jadi seperti misalnya karena kompresi mesinnya terlalu rendah, sehingga dia tidak menyebabkan apa namanya pembakaran tidak sempurna sehingga menyebabkan pembentukan shoot. Atau tadi rasio air fuel ratio-nya terlalu tinggi. Kita juga bisa mengantisipasi adanya anomali di filter udara, atau juga temperatur udara terlalu rendah, operasi pada kondisi dingin, lagging, kelebihan beban atau penggunaan gigi terlalu tinggi, termasuk kalau ada idle yang berlebihan, artinya berhenti terlalu lama atau kecepatan terlalu rendah. Jadi jadi kalau ada indikasi shoot itu apa namanya memang yang perlu kita antisipasi. Kita harus cek si apa namanya kondisi air intake filternya, air intake filter sistemnya, kemudian kita juga cek blow by pressure-nya, kemudian engine exhaust temperaturnya juga seperti apa. Masih tentang shoot, tentu saja dia akan akan menyebabkan pengaruh-pengaruh juga pada pelumas, yaitu dia akan mengabsorpsi molekul aditif dispersan sehingga menurunkan kemampuan mendispersikan partikel insoluble. Kemudian anti-wear performance-nya loss karena tadi molekul aditifnya akan diserap oleh si soot tadi. Termasuk juga peningkatan, jadi viskositas juga bisa kalau tadi ya, kalau ada indikasi ada soot, biasanya viskositasnya naik, sehingga kalau naik mesin jadi cepat panas karena aliran pelumas ke bagian mesin menjadi lambat. Pengaruh pada mesin, tentu saja karena soot ini bisa menyebabkan penyumbatan di filter, bisa juga meningkatkan abrasive wear dan pembentukan deposit atau sludge yang berpotensi menyumbat aliran pelumas. Jadi cukup penting juga kita pantau kontaminasi soot ini ya. Dan itu biasanya sudah masuk ke pengujian. Nah ini kontaminasi yang lain, kontaminasi air. Jadi tadi mungkin mengulang sedikit, air bisa berasal dari beberapa sumber, baik dari atmosfer, berasal dari lingkungan sekitar operasi seperti hujan atau bocornya saluran pendingin, sehingga jadi air bisa merembas masuk itu kita bisa tahu juga, kita lihat kondisi seal kita. Jadi kalau seal kita ada kebocoran atau rusak, nah itu kita bisa antisipasi kalau adanya kontaminasi air. Proses kondensasi juga bisa menyebabkan kontaminasi air. Air juga dapat berasal kondensasi pada sealing dan dinding headspace dari tangki atau reservoir. Tadi ini juga sama ya, kebocoran seal pada steam engine tertentu. Atau kontaminasi air berasal dari kebocoran saluran pendingin. Nah ini mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Endri ya. Air tentu saja cukup signifikan juga, cukup berbahaya juga pengaruhnya terhadap pelumas baik terhadap mesin. Nah mungkin ini yang terakhir, saya kurang copy kalau apakah parameter cleanliness ini ada di pengujian dari sampel dari CSB. Mungkin ini hanya jadi ISO cleanliness ini untuk mengetahui tingkat kebersihan dari suatu pelumas. Jadi kemungkinan pelumas itu juga ada partikel-partikel luar yang menyebabkan pelumasnya kurang bersih. Tapi ini juga harus diantisipasi karena kondisi pelumas yang kotor itu bisa menyebabkan blocking pada filter, yang tentu saja akan menurunkan lifetime dari filter.
Dan juga dia akan memicu keausan jadi lebih tinggi. Jadi kalau sebelumnya ada keausan dari misalnya dari komponen logam, ditambah lagi dengan adanya partikel-partikel kekotoran ini juga akan meningkatkan si keausan. Dan yang perlu diantisipasi juga beberapa kontaminan menjadi katalis untuk reaksi kimia yang tentu saja berbahaya bagi baik untuk pelumas maupun untuk sistemnya. Nah ini apa namanya? Bagaimana kita menghitung jumlah partikel-partikel atau tingkat kebersihan dari sebuah pelumas. Jadi biasanya kita kategorikan ketiga apa namanya ketiga ukuran partikel ya. Jadi yang lebih besar dari 4 mikron, lebih besar dari 6 mikron ada berapa partikel, dan lebih besar dari 14 mikron itu ada berapa ini. Nantinya kita akan mendapat istilahnya ISO code. Ini ISO code untuk tingkat kebersihan pelumas. Contohnya di sini misalnya partikel dengan ukuran lebih dari 4 mikron itu ada, setelah kita hitung dengan menggunakan mesin partikel counter, itu ada 22.340. Nah, ini jumlah partikelnya di sini. Berarti dia codingnya ke angka 22. Kemudian yang di atas lebih besar dari 6 mikron ada 1950. Dia di angka ini 18. Dan di atas 14 mikron dia di 43 partikel misalnya. Nah, ini dia di angka 13. Jadi kode ISO code untuk contoh ini adalah 22, 18, 13. Nah, ini biasanya nanti kita kita dapatkan batasannya. Jadi tingkat kebersihan limit tingkat kebersihan untuk pelumas jenis tertentu misalnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia angkanya lebih, nah berarti tingkat kebersihannya perlu diperhatikan lagi. Kalau katakanlah misalnya seharusnya dia misalnya di angka 18, tapi dia di sini codingnya 22, berarti istilahnya dia tingkat kebersihan pelumasnya rendah, jadi cukup kotor lah istilahnya. Nah, itu berarti Bapak-bapak bisa pertimbangkan untuk lakukan filtrasi di olinya untuk mengurangi jumlah partikel tersebut. Baik, demikian dari saya.